Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita mulai. Mari kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Kali ini kita sudah memasuki pada subtema 2, yaitu usaha di sekitarku pada pembelajaran yang pertama. Nah, Ibu harap setelah pembelajaran ini nanti kalian semua dapat mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kalian juga dapat mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis, dan kalian juga dapat membuat daftar teks riwayat hidup. Ya anak-anak, nah sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Di sekitar kalian, barangkali itu tetangganya, atau saudaranya, atau bahkan orang tuanya sendiri yang berwirausaha. Toko, Bu. Kira-kira bermanfaat atau tidak ya dengan adanya toko itu Mbak Leila? Iya, Bu. Sangat bermanfaat, Bu. Bermanfaat sekali. Dengan adanya toko yang menjual segala kebutuhan, jadi kita tidak bingung ketika kita membutuhkan suatu barang, kita tinggal pergi ke toko tersebut untuk membeli apa yang kita butuhkan. Nah, banyak sekali jenis usaha yang ada di sekitar kita. Nah, dengan usaha tersebut tentunya memudahkan bagi kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai sebuah tebakan. Ini masih tertutup dengan 3 persegi 4. Nah, coba salah satu saya buka ya kotaknya, nanti silakan untuk Mbak Kiki kira-kira menebak gambar apakah itu. Bentar. Bentar anak-anak. Nah, ayo Mbak Kiki, kira-kira di situ ada gambar apa? Ada gambar orang sama memegang sesuatu. Kira-kira itu gambar apa Mbak Kiki? Oh iya, gambar orang memegang sebuah alat. Nah, betul sekali. Di situ ke kotak yang pertama. Nah, di situ ada gambar kumis saja. Nah, ada gambar kepala. Tukang potong rambut. Nah, kita buktikan. Iya, betul sekali. Tukang pangkas rambut. Nah, kotak yang pertama ada gambar roda sepeda sepertinya ini. 2. Gambar motor, Bu. Lah, terlihat kira-kira di situ. Nah, Bengkel, Bu. Nah, kita buka. Iya, betul gambar. Nah, jasa bengkel motor. Nah, gambar tersebut kira-kira peralatan apa saja yang digunakan dari peralatan yang kalian sebutkan tadi. Nah, peralatan tersebut kira-kira berasal dari dalam atau luar negeri ya anak-anak ya? Anak-anak jawabannya betul semuanya. Nah, anak-anak, suatu negara itu dalam menjalankan perekonomian tidak hanya berdiri sendiri, tetapi membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negara. Anak-anak, biasanya kerjasama di bidang ekonomi Indonesia dengan negara di ASEAN itu terlihat dari kegiatan ekspor dan impor. Nah, adakah yang tahu apa itu kegiatan ekspor dan apa kegiatan impor? Betul sekali, kegiatan ekspor itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Itu kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri. Nah, anak-anak, untuk menambah pengetahuanmu, kalian nanti membuat sebuah laporan tentang kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Kalian bisa mencarinya dari berbagai sumber, boleh dari internet, boleh dari majalah, koran, buku, dan lainnya. Nanti lembar kerjanya akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Paham anak-anak untuk tugasnya yang ini?
Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dari peralatan yang kalian sebutkan tadi, baik itu mesin fotokopi, mesin cukur, gunting, obeng, dan lain sebagainya itu ada kertas, ada meja, ada kursi. Nah, itu kira-kira bahan yang digunakan itu semuanya logam atau ada yang terbuat dari non logam ya? Pernah kalian melihat obeng? Nah, obeng itu biasanya digunakan oleh tukang bengkel motor untuk mengambil apa itu namanya? Yang kecil itu, yang seperti paku itu apa namanya? Apa anak-anak? Baut ya? Nah, biasanya Baut, ya, digunakan. Bu. Betul untuk mengambil baut. Nah, kenapa biasanya itu kok bautnya itu kok nempel? Kok bisa nempel di ujung obeng itu kira-kira kenapa ya, anak-anak? Ayo. Ada magnetnya ya, Bu? Nah, iya betul sekali. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat benda di bawah ini? Nah, ada pensil, peniti, penghapus. Nah, pernahkah kalian melihat benda-benda ini di rumah kalian? Pernah, Bu. Nah, kalian di rumah punya magnet kan anak-anak? Ada, Bu, yang itu ditempelkan di kulkas biasanya. Iya boleh. Kalau kalian di rumah tidak punya magnet, nanti kalian bisa menggunakan itu apa itu yang ada di pintu kulkas untuk. Nah, di pintu kulkas itu kan ada magnetnya. Nah, kalian melakukan percobaan. Benda-benda tersebut kalian dekatkan dengan magnet. Apakah benda tersebut nanti akan ditarik oleh magnet ataukah tidak bisa ditarik oleh magnet? Nah, seperti ini. Jangan lupa kalian rumuskan dulu. Nanti hasil percobaan kalian tuliskan di LKPD-nya. Jangan lupa ya untuk menuliskan rumusan tujuan kegiatan percobaan, langkah-langkah kegiatannya, hasil percobaannya apa, kesimpulannya apa. Nah, anak-anak, alat dan bahannya nanti tidak harus sama dengan yang Ibu tunjukkan tadi ya. Kalian bisa memodifikasi sendiri benda-benda apa saja yang akan kalian gunakan untuk bahan percobaan. Nah, anak-anak, seorang wirausaha. Nah, ketika usaha itu sudah berkembang pesat, artinya sudah besar sekali, tidak mungkin kan dilakukan sendiri dalam menjalankan usahanya tersebut, pastinya membutuhkan karyawan. Biasanya seorang wirausaha itu dalam mencari karyawan itu dituliskan dalam sebuah iklan. Di situ seorang wirausaha biasanya menyertakan syarat-syarat administrasi tertentu. Salah satunya yaitu daftar riwayat hidup calon karyawan. Kira-kira seperti apa bentuknya? Nah, kita cermati daftar riwayat hidup yang Ibu tampilkan. Di situ kira-kira ada komponen apa saja ya anak-anak yang terdapat di daftar riwayat hidup tersebut? Ada pendidikan, ada prestasi, kemampuan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja. Nah, supaya menjadi bahan pertimbangan bagi tempat yang kita tuju. Nah, kalau kita cantumkan semuanya, data kita lengkap, prestasi, pendidikan, nah itu kan bisa jadi bahan pertimbangan supaya kita dapat diterima. Jadi daftar riwayat hidup itu perlu kita tuliskan selengkap-lengkapnya. Ya anak-anak ya, sekarang kalian tugasnya adalah tentang diri kalian ya. Nah, membuat sebuah daftar riwayat hidup. Kalian kembangkan dulu dalam bentuk peta pikiran seperti yang Ibu tampilkan. Nanti lembar kerjanya juga akan Ibu share ke kalian melalui Google Classroom. Nah, kali ini sudah cukup. Nah, kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya esok hari. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Dipimpin doa Mbak Anissa. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.